Terima kasih ya yang sudah klik video ini. Semoga kalian semua hari ini juga dimudahkan rezekinya. Amin. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini ya. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Dika Egi. Dan bersama saya Prima Dika Egi Wicaksono. Nah, video kali ini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah instalasi jaringan menengah. Dan di sini saya mengambil salah satu materi mata kuliah ini, yaitu dengan judul kubikel. Nah, kan penasaran kan apa itu kubikel? Simak videonya di selanjutnya ya. Nah, tanpa panjang lebar saya berbicara, langsung saja ke materinya ya. Tonton videonya sampai selesai, jangan di skip agar kalian semua paham ya. Oke? Tampilan awal yaitu judul, yaitu kubikel. PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Prima Dika Egi Wicaksono. Ya, langsung saja ke materi. Yang pertama, pengertian. Apa sih itu kubikel? Kubikel ialah suatu perlengkapan atau peralatan listrik yang berfungsi sebagai pengendali, penghubung, dan pelindung serta membagi tenaga listrik dari sumber tenaga listrik. Kubikel istilah umum yang mencangkup peralatan switching, tenaga listrik, dan kombinasinya dengan peralatan kontrol, pengukuran, proteksi, dan peralatan pengatur. Nah, di bawah ini ada gambar kubikel seperti ini. Langsung saja ke fungsi kubikel, yaitu yang pertama, mengendalikan sirkuit yang dilakukan oleh saklar utama. Yang kedua, melindungi sirkuit yang dilakukan oleh fase atau pelebur. Dan yang ketiga, membagi sirkuit dilakukan oleh pembagian jurusan atau kelompok busbar. Ya, selanjutnya yaitu jenis dan fungsi kubikel. Berdasarkan fungsi dan nama peralatan yang terpasang kubikel dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kubikel PMS atau pemisah. Kedua, kubikel LBS atau load break switch. Yang ketiga, kubikel CB out metering atau PMT-CB. Dan yang keempat, kubikel TP atau transformer protection. Kelima, kubikel PT atau kubikel potential transformer. Dan keenam, kubikel BI atau terminal outgoing. Dan yang terakhir, kubikel ons atau pemisah. Ya, kubikel PMS atau pemisah yaitu berfungsi sebagai pemutus atau penghubung aliran listrik. Kontak hubung tidak dilengkapi dengan peredam busur api, sehingga posisi alat kontak harus dilakukan dalam keadaan tidak berbeda. Bisa terpasang pada sisi kabel incoming gardu distribusi. Nah, di bawah ini ada simbol diagram kubikel PMS. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung selanjutnya yaitu kubikel LBS atau load break switch, yaitu berfungsi sebagai pemutus atau penghubung aliran listrik. Kontak penghubung dilengkapi peredam busur api sehingga dapat dioperasikan dalam kondisi berbeda. Bisa terpasang pada kubikel incoming atau outgoing gardu distribusi atau gardu hubung pada umumnya, dan dilengkapi dengan saklar pentanahan yang di dalam tabung LBS atau terpisah di luar tabung yang bekerjanya interkoneksi dengan LBS. Nah, berikut yaitu simbol diagram kubikel LBS seperti ini ya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, kubikel CB out metering atau PMT, yaitu berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik dengan cepat dalam keadaan normal maupun gangguan. Kubikel ini disebut juga istilah kubikel PMT atau pemutus tenaga. Kubikel ini dilengkapi dengan relay proteksi sirkuit breaker atau PMT-CB.
Kubikel ini bisa dipasang sebagai alat pembatas pengukuran dan pengaman pada pelanggan tegangan menengah current transformer yang terpasang memiliki double sekunder satu sisi untuk mensuplai arus ke alat ukur kWh dan yang satu sisinya lagi untuk menggerakkan relay. Nah, ini gambar simbol diagram kubikel CB out metering. Yang keempat yaitu kubikel TP atau kubikel transformer protection, yaitu berfungsi sebagai alat pengaman transformator distribusi. Dikenal juga dengan istilah kubikel PB, pemutus beban. Kubikel ini berisi LBS dan fuse pengaman trafo dengan ukuran beragam, dari 25 ampere, 32 ampere, dan 43 ampere, tergantung kapasitas trafo yang akan diamankan. Yaitu ada dua jenis kubikel, yaitu kubikel W dilengkapi shunt-trip. Jika fuse TM putus, ada pin pada fuse yang menggerakkan mekanik untuk melepas LBS. Tidak dilengkapi, dan yang kedua yaitu tidak dilengkapi dengan shunt-trip. Jika fuse TM putus, LBS tidak membuka sehingga trafo masih mendapat gangguan dari fuse lain yang tidak terputus. Nah, ada simbol diagram kubikel transformator protection seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu kubikel PT atau potential transformer. Berfungsi sebagai kubikel pengukur. Di dalam kubikel ini terdapat PMS dan transformator tegangan yang menurunkan tegangan dari 20.000 volt menjadi 100 volt untuk mensuplai tegangan pada alat ukur kWh. Kubikel ini kadang kala disebut juga dengan istilah kubikel VT atau voltage transformer. Handle kubikel PT harus selalu dalam keadaan masuk dan tersegel untuk pengaman trafo tegangan terhadap gangguan hubung singkat, maka dipasang UDTM simbol diagram kubikel PT. Nah, seperti ini simbol diagram kubikel PT. Selanjutnya yaitu bagian-bagian utama kubikel dan fungsinya. Yang pertama yaitu kompartemen, yang kedua rel busbar, yang ketiga kontak pemutus, yang keempat pemisah hubung tanah, yang kelima terminal penghubung, keenam fuse holder, yang ketujuh mekanik kubikel, ke-8 lampu indikator, ke-9 pemanas atau heater, dan ke-10 handle kubikel atau tuas operasi. Oke, yang selanjutnya yaitu apa sih fungsi kompartemen? Kompartemen merupakan rumah dari terminal penghubung LBS, PMT, PMS, fuse, trafo ukur CT atau PT, peralatan mekanis dan instalasi tegangan rendah, sehingga tidak membahayakan operator terhadap adanya sentuhan langsung ke bagian-bagian yang bertegangan berupa lemari kotak atau terbuat dari plat baja. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Pada komponen bagian bawah, pada bagian depan berupa pintu yang dapat dibuka tetapi bisa dilakukan apabila tegangan sudah dibebaskan dan terminal kabel. Dan bagian atas untuk penyambungan dengan terminasi kabel. Ya, ini gambarnya yaitu, dan ada keterangannya. Ada kompartemen busbar, kompartemen tegangan rendah, pemutus beban dan saklar pentanaan, dan kompartemen mekanik operasi, dan yang terakhir kompartemen kabel. Ya, selanjutnya yaitu yang kedua fungsi rel busbar. Sebagai rel busbar penghubung antar kubikel yang satu dengan lainnya, posisi rel umumnya terletak pada bagian atas kubikel. Pada kubikel tipe RMU atau ring main unit, rel 20 kV terdapat dalam tabung SV6 vakum berbentuk rel, ada yang bulat dan ada yang PP. Nah, di bawah ini ada gambar rel busbar. Selanjutnya yaitu yang ketiga fungsi dari kontak pemutus. Fungsi pemutus penghubung aliran listrik. Kontak pemutus terdiri dari dua bagian, yaitu kontak gerak dan kontak tetap. Sebagai peredam busur api pada kubikel jenis LBS atau CB, digunakan minyak gas SV6 vakum atau
dengan hembusan udara. Selain itu, memperkecil terjadinya busbur api dilakukan dengan pembukaan dan penutupan kontak pemutus secara cepat dan secara mekanis. Yang keempat yaitu fungsi dari pemisah hubung tanah. Fungsi pemisah hubung tanah untuk mengamankan kubikel pada saat tidak bertegangan dengan menghubungkan terminal kabel ke tanah atau grounding, sehingga bila ada personil yang bekerja pada kubikel tersebut terhindar dari adanya kesalahan operasi yang menyebabkan kabel terisi tegangan PMS tanah. Biasanya mempunyai sistem interlock dengan pintu kubikel dan mekanik LBS. Yang kelima yaitu fungsi dari terminal penghubung. Fungsi terminal penghubung untuk menghubungkan bagian-bagian kubikel yang bertegangan satu dengan yang lain, antara lain yaitu yang pertama terminal busbar untuk tempat dudukan busbar, yang kedua terminal kabel tempat menghubungkan kabel incoming dan outgoing, yang ketiga terminal PT untuk tempat menyambung transformator tegangan untuk pengukuran, dan yang terakhir terminal CT yaitu untuk tempat menyambung transformator arus untuk pengukuran. Ya, slide selanjutnya yaitu di sini ada selanjutnya fungsi dari mekanik kubikel. Berfungsi untuk menggerakkan dan merubah posisi membuka menutup kontak LBS, PMT dan PMS maupun pemisah hubung tanah. Dibuat sedemikian rupa sehingga pada waktu membuka dan menutup kontak pemutus berlangsung dengan cepat. Yang ketujuh yaitu fungsi dari lampu indikator. Fungsi lampu indikator untuk menandai adanya tegangan 20 kV pada sisi kabel, baik berasal dari sisi lain kabel tersebut atau berasal dari busbar sebagai akibat alat hubung, dimasukkan lampu indikator menyala dikarenakan adanya arus kapasitif yang dihasilkan oleh kapasitor pembagi tegangan. Yang ke-8 yaitu fungsi dari pemanas atau heater. Fungsi pemanas atau heater untuk memanaskan ruang terminal kabel agar kelembabannya terjaga. Keadaan ini diharapkan dapat mengurangi efek corona pada terminal kubikel tersebut. Besarnya tegangan heater 220 volt. Sumber tegangan berasal dari trafo distribusi. Selanjutnya yaitu fungsi dari handle kubikel. Fungsi handle kubikel untuk menggerakkan mekanik yaitu membuka atau menutup posisi kontak hubung, yaitu terdiri dari PMT, PMS, LBS, pemisah tanah atau grounding, atau juga pengisian pegas untuk energi membuka atau menutup kontak hubung pada satu kubikel. Jumlah handle yang tersedia bisa satu macam atau lebih. Dan yang selanjutnya ini ada peralatan di dalam kubikel, yaitu yang pertama ada pemutus tegangan. Pemutus tenaga atau PMT adalah saklar yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus arus atau daya listrik sesuai ratingnya. Pada saat terjadi pemutusan, maka akan terjadi busur api. Pemadaman busur api listrik pada waktu pemutusan dapat dilakukan oleh beberapa macam, seperti minyak, udara, atau gas. Nah, berikut ini macam-macam PMT. Yang pertama ada pemutus daya udara atau air circuit breaker. Bentuknya runcing. Busur api akan timbul meloncat pada bagian runcing terlebih dulu pada saat kontak-kontak terpisah. PMT jenis ini menggunakan metode yang paling sederhana, yaitu memperpanjang lintasan ARC. Karena efek pemanjangan lintasan ini diharapkan ARC dapat segera dipadamkan. Yang kedua yaitu pemutus daya minyak atau oil circuit breaker. Prinsip kerjanya kontak dipisahkan, busur api akan terjadi direndam dalam minyak yang berfungsi sebagai media pemutus buru listrik. Minyak yang diletakkan dalam tangki sehingga dimensi pemutus tenaga minyak menjadi besar dan menimbulkan gelembung gas yang menyelubungi busur api. Kelemahannya adalah minyak mudah terbakar dan kekentalan minyak memperlambat pemisahan kontak, sehingga tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan pemutus arus yang cepat serta dimensi PMT yang terlalu besar. Dan yang ketiga yaitu pemutus daya udara tekan. Pemutus daya ini dirancang untuk mengatasi kelemahan pada pemutus daya minyak.
yaitu dengan membuat media isolator kontak dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak menghalangi pemisahan kontak, sehingga pemisahan kontak dapat dilaksanakan dalam waktu yang sangat cepat. Saat busur api timbul, udara bertekanan tinggi ditiupkan untuk mendinginkan busur api dan menyingkirkan partikel bermuatan dari sela kontak. Dan alat yang kedua yaitu ini pemisah atau PMS. Disconnecting switch atau DS atau pemisah adalah peralatan pada sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai saklar pemisah yang dapat memutus dan menyambung rangkaian dengan arus yang rendah atau lebih dari 5 ampere. Biasa dipakai ketika dilakukan perawatan atau perbaikan. PMS terletak di antara sumber tenaga listrik dan PMT serta di antara PMT dan beban. Nah, di sini ada gambarnya pemisah ya. Ada gambar pemisah dan di sampingnya ada keterangan. SP yaitu saklar pemutus, PD yaitu pemutus daya, dan SB yaitu saklar bumi. Oke, selanjutnya yaitu mekanisme interlocking tersebut adalah. Nah, di sini ada interlocking mekanis, yaitu antara lain yang pertama PMS tidak dapat ditutup ketika PMT dalam posisi tertutup. Saklar pembumian atau earth switch dapat ditutup hanya ketika PMS dalam keadaan terbuka. Dan ketiga, PMS dapat ditutup hanya ketika PMT dan ES terbuka. Yang keempat, PMT dapat ditutup hanya ketika PMS dalam kondisi telah terbuka atau telah tertutup. Nah, yang selanjutnya yaitu alat transformator arus atau CT. Trafo arus atau current transformator yaitu peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran besaran arus pada instalasi tenaga listrik di sisi primer yang berskala besar dengan melakukan transformasi dari besaran arus yang besar menjadi besaran arus yang kecil secara akurat dan teliti untuk keperluan pengukuran dan proteksi. Dan yang terakhir ini ada alat transformator tegangan. Transformator tegangan berfungsi mentransformasikan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah guna pengukuran atau proteksi dan sebagai isolasi antara sisi tegangan yang diukur atau proteksi dengan alat ukurnya atau proteksinya. Nah, slide selanjutnya ini yaitu peralatan pengaman di dalam kubikel. Yang pertama ada sekring. Pada kubikel terdapat suatu sekring tegangan menengah yang sering disebut sebagai slow fuse. Rating tegangannya bisa mencapai 34 kV dan mampu bekerja pada arus 31,5 kA. Slow fuse ini digunakan untuk melindungi trafo tegangan dari gangguan. Dan yang kedua ada rel arus lebih atau OCR. Rel arus lebih adalah suatu rel yang bekerja didasarkan adanya kenaikan atau arus yang melebihi suatu nilai pengaman tertentu dan dalam waktu tertentu, sehingga rel ini dapat dipakai sebagai pola pengaman arus lebih. Dan yang ketiga ada saklar pembumian. Posisi buka atau tutup dari ketiga pisau saklar harus dapat diperiksa melalui lubang pengamatan yang terdapat pada PHB TM. Sebagai alternatif pisau-pisau saklar pembumian dapat dipasang indikator untuk menentukan posisi buka atau tutup. Dan yang keempat yaitu indikator gangguan ke bumi. Perlengkapan ini harus dipasang pada setiap penyulang kabel keluaran terdiri dari yang pertama yaitu transformator arus yang dipasang melingkari kabel. Yang kedua, satu kotak untuk rel, baterai yang dapat dimuati kembali dan alat pemberi muatan atau charger yang dipasang pada dinding di dalam gardu satu daya sebesar 220 volt 50 Hz. Yang ketiga yaitu satu indikator luminous yang tahan cuaca dan dapat ditempatkan di bagian luar bangunan pada dinding. Yang keempat yaitu spesifikasi indikator hubung singkat dan indikator gangguan ke bumi. Dan pengaman yang kelima yaitu sistem interlock.
Sistem interlock pengaman untuk mencegah kemungkinan kesalahan atau kelalaian operasi dari peralatan dan untuk menjamin keselamatan operator. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, seperti itulah pemaparan materi tentang kubikel yang saya sampaikan. Semoga video ini ya sangat bermanfaat dan membantu untuk kalian belajar. Oke? Sebelum saya tutup, bila ada tutur kata yang kurang jelas atau tutur kata yang kurang berkenan bagi Anda, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm standing on the edge of a cliff.